jelema anu ibadah ka Allah itu aya dua golongan. Ibadah iman atau ibadah yang disebut ibadah ke Allah itu ada dua jenisnya. Minhum may ya'budullaha la li ghardin siwallahi. Golongan pertama beribadah ke Allah tidak punya tujuan apa-apa iwal hayang redo Allah. Itu ikhlas tingkat tinggi. Kenapa anda sholat? Karena Allah, bukan karena ingin surga, bukan pula takut neraka. Gitu, itu orang paling cerdas, orang paling paham Allah Ta'ala. Kan begini maksudnya, orang yang menginginkan surga berarti dia tidak kenal Allah. Orang yang ingin surga berarti dia tidak kenal dengan Allah. Jadi dia, kata dia, surga lebih baik daripada Allah, gitu sih. Orang yang takut neraka juga tidak kenal Allah, berarti dia lebih takut neraka dibanding Allah. Gitu. Tapi lah nggak apa-apa kata Allah, orang gak kenal sama gua aja, ya dimaafkan. Karena memang Allah luar biasa tinggi. Wa minhum may ya'buduhu li ghardin akhar. Ada orang beribadah kepada Allah punya tujuan lain. Punya tujuan lain. Tujuan lain itu dua. Satu ingin akhirat, dua ingin dunia. Yang selamat itu orang yang ingin akhirat. Ingin akhirat, akhirat cuma dua. Satu selamat dari neraka, dua masuk surga. Dia ada orang yang bilang, kenapa engkau sholat? Aneh takut neraka. Kan itu mah karena takut neraka. Enggak apa-apa kata Allah. Emang dia zalika mablaghu minal ilm. Dia memang tahunya segitu, dia nggak kenal saya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dia masih selamat. Di akhirat Allah kasih karena dia ibadah ingin selamat dari neraka. Dia ibadah Allah kasih dia selamat dari sudah. Ada orang yang ibadah kepada Allah ingin dunia. Kenapa ente tahajud? Biar warung laku. Kenapa itu baca sholawat? Biar dagangan laku. Allah kasih warungnya laku, tapi dia masuk meninggal dia nggak punya ibadah. Ya Allah, ibadah saya mana? Ente dulu ibadah ngapain emang? Ya pengen warung laku, udah anak kasih kan? Ya udah. Ente sudah kerja, ente minta upah, upahnya udah dikasih. Kenapa ente lagi? Paham nggak? Ya. Nah, sudah, ya. Ya orang ibadah benar-benar ke niat ibadah untuk apa? Kalau memang orang tersanggup karena Allah, toh, ya minimal banget, ya. Hayang surga sih, itu minimal banget. Kalau pengen selamat, bagaimana Kang? Saya kan ini doa ya supaya masyarakat pintahan ya. Lo niatan hasilnya ibadah begitu saja. Karena memang kita butuh itu kan, ya gitu sudah. Jadi jangan sampai ibadah tohnya, pengen apa? Pengen kaya, jangan sampai di situ. Dia tanya lagi kaya ente buat apa gitu. Harus sampai ke sana, paham gak? Ya jangan selesai di situ. Jadi kita ibadah nyari dunia, dunianya mau ibadah lagi gitu maksudnya. Jangan selesai di dunia, selesai kalau begitu. Ya, kita pengen ibadah kita minta kepada Allah dunia, tapi tujuan dunianya itu untuk ibadah lagi. Ibadah yang terakhir ini untuk akhirat gitu. Karena memang ibadah kita memerlukan dunia itu. Ibadah itu memerlukan dunia. Ini yang disebut dunia itu modal ibadah maksudnya, ya. Yang tidak boleh adalah kehidupan yang kita persiapkan hanya untuk dunia doang, akhirat nggak disiapin. Jadi dunia, barang dunia yang kita siapkan untuk akhirat itu akhirat namanya. Barang dunia yang kita siapkan untuk akhirat itu jadi akhirat. Maksudnya barang dunia itu semoga duit, bukan. Ada dipakai anak duit. Ya pakai nyantren ke anak itu duit barang dunia. Tapi dipakai ngen akhirat itu. Paham ya? Jadi yang dimaksud dunia yang tidak boleh itu bukan punya dunia, tapi memikirkan kehidupan hanya untuk dunia. Ada punya
Duit buat apa? Biar hidup enak dong. Orang kudu mikirin mati enak. Biar mati gua masuk surga. Maka duit gua pakai buat ibadah, gitu. Paham ya? Jadi yang dimaksud dunia itu tadi tujuan hidup kita bukan di sini. Kita pengen hidup kita di sini baik, ya, supaya kita mempersiapkan kehidupan di akhirat. Supaya kita mempersiapkan kehidupan di akhirat. Jadi silakan punya harta, kendaraan, rumah, badan yang sehat, ya, kekuasaan sekalipun, gunakan sebagai modal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah na jelema nu sehat itu lebih kuat tibatan jelema geuling. Ibadah na jelema nu beunghar itu lebih kuat tibatan jelema nu miskin. Kalau kita sudah punya, saya punya karyawan 1000, kerja di sini wajib sholat, nggak sholat pecat. Sholat kan ya betul. Tuh, jadi ibadah dia. Paham nggak? Iya. Paham nggak? Coba kalau Prabowo-nya itu. Warga Indonesia yang pengen dapat bantuan wajib sholat, beda terus. Bukan wajib menyerahkan data miskin. Nah, itu. Kira-kira itu kekuasaan, ya, itu kekuasaan. Jadi kekuasaan yang digunakan untuk ibadah kepada kata lurah di Ciledug haram dangdutan, titik. Keluarkan peraturan lurah. Ya. Anu arek dangdutan izinnya 10 juta, tapi norek pengajian diberi duit 10 juta. Di modalan 10 juta kan cakep dalam lurah gitu. Oh kan orang anaknya itu sekian jadi. Contoh ya, ada deh contoh. Iya itu kan kekuasaan sebenarnya, itu kekuasaan. Ya, punya karyawan total 1000, pokoknya saya tiap tahun akan memberangkatkan umroh karyawan saya. Coba dulu, ya. Kan ibadah itu. Itu. Ya, mantap lah. Ya, contoh, bukan untuk memperkaya diri lah. Karena kebutuhan kita sendiri cukup. Dahar berlebih semua orang. Ya, mau sekarungi. Ya, tuh. Paham ya? Jadi gunakan itu kesehatan buat nolong orang, punya kekayaan untuk nolong orang, punya kekuasaan juga untuk nolong orang. Itu ibadahnya sudah. Ya, itu ibadahnya. Jadi kita minta apa tadi, usaha lancar segala apa, bukan untuk kesenangan hidup, bukan. Ya, untuk supaya jangkauan ibadah kita lebih gede. Jangkauan ibadah kita lebih gede.